Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar dan kali ini kita akan belajar yaitu tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia dengan muatan pelajaran PKN. Dalam pembelajaran ini seperti biasa sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran akan saya sampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, setelah belajar nanti kalian diharapkan bisa melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara serta sebagai mewujudkan cinta tanah air. Yang kedua, setelah pembelajaran nanti kalian diharapkan bisa menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan bertanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai warga negara di sini itu baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Hak dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud dengan hak itu adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Namun, hak itu layak untuk didapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Jadi kewajiban itu adalah ketentuan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Ketika kita sudah melaksanakan kewajiban, maka hak itu layak untuk kita dapatkan. Selanjutnya, yang akan kita bicarakan di sini adalah berkaitan dengan hak. Hak di lingkungan keluarga. Hak di lingkungan keluarga, kita berhak mendapatkan kasih sayang. Kemudian yang kedua, mendapatkan pendidikan dari orang tua. Maka jangan salah pengertian ketika orang tua itu mungkin mengingatkan kepada kita, menegur kita, itu pada hakikatnya itu adalah bagian dari rasa kasih sayangnya, bukan karena kebenciannya. Dan itu merupakan salah satu upaya untuk mendidik kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah hak kita di lingkungan keluarga itu adalah mendapatkan perlindungan. Berikutnya yaitu adalah menerima nafkah baik dengan bentuk sandang, pangan maupun papan. Jadi kita di dalam lingkungan keluarga kita berhak mendapatkan nafkah. Artinya mendapatkan pakaian, makanan, dan juga tempat tinggal dari keluarga kita. Yang selanjutnya adalah hak kita di lingkungan sekolah. Salah satu tujuan sekolah itu kita adalah untuk mendapatkan ilmu. Yang mana ilmu yang kita usahakan, yang kita pelajarin itu adalah berharap untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Namun, hak di lingkungan sekolah itu akan kita dapatkan semuanya. Artinya, apa yang kita harapkan di sekolahan itu akan kita dapatkan asalkan kita melaksanakan kewajiban. Di antaranya hak kita di lingkungan sekolah yaitu adalah mendapatkan pengajaran yang baik dan beretika. Jadi mendapatkan ilmu dan juga ketika ilmu disampaikan itu pun juga dengan etika yang baik. Kemudian yang kedua yaitu adalah hak kita di lingkungan sekolah itu terhindar dari perilaku yang tidak menyenangkan seperti bully. Ya, jangan sampai terjadi di lingkungan sekolah itu adanya pembulian. Ya, saling mengejek, saling menghina dan lain sebagainya itu. Kemudian hak kita di lingkungan sekolah itu adalah selain mendapatkan ilmu, selain mendapatkan pendidikan, juga dapat kita berhak mendapatkan penghormatan baik sebagai guru maupun murid. Berikutnya, hak kita di lingkungan masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa kita ini adalah sebagai manusia itu merupakan makhluk sosial, yang mana makhluk sosial itu butuh berinteraksi dan juga membutuhkan makhluk hidup yang lainnya dalam ketenangan hidupnya salah satunya. Kemudian hak sebagai anggota masyarakat, maka dalam hal ini akan kita dapatkan. Di antaranya kita berhak mendapatkan kebebasan dalam menentukan kepercayaan dan tata cara beribadah. Jadi kita berhak mendapatkan kebebasan. Bebas kita mau beribadah. Yang penting ibadah yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan kepercayaan
kita masing-masing. Dan juga berhak kita untuk memilih agama, nah itu tergantung dari kita. Jadi kita berhak untuk memilih kepercayaan dan juga tata cara beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Kemudian hak sebagai anggota masyarakat, yaitu adalah mendapatkan haknya dalam menyampaikan pendapat. Jadi dalam bermasyarakat kita misalkan mengusulkan sesuatu yang lebih baik, itu tidak masalah. Jadi diperbolehkan, hak kita diperkenankan hal seperti itu. Kemudian mendapatkan hak untuk senantiasa dihormati, layaknya manusia pada umumnya. Jadi kita juga berhak untuk mendapatkan penghormatan dari orang lain, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Namun perlu kita garis bawahin, semua hak, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, itu layak kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban atau setelah kita memenuhi kewajiban kita. Jadi kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Ketika kita sudah melaksanakan kewajiban, maka hak-hak itu layak dan pantas untuk kita dapatkan. Namun sebaliknya, ketika kita tidak melaksanakan kewajiban kita, maka kita tidak berhak atau tidak pantas untuk mendapatkan hak-hak kita. Salah satunya, misalkan kita ingin menjadi orang yang pandai, kita ingin menjadi orang yang cerdas, namun dalam hal itu kita belajar tidak mau, kita berusaha untuk lebih baik tidak mau. Nah itu berarti termasuk dia tidak melaksanakan kewajibannya. Ketika dia tidak melaksanakan kewajiban, maka hak tersebut tidak akan didapatkan. Begitu juga ingin mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Namun ketika ingin mendapatkan kasih sayang dari orang tua, namun perilaku kita, sikap kita itu kadang melawan sama orang tua. Nah, hal seperti itu adalah perbuatan yang tidak baik, maka jangan salah prasangka, artinya jangan berprasangka buruk ketika orang tua itu bersikap keras atau tegas kepada kita, itu adalah mendidik atau mengingatkan supaya kita menjadi anak yang lebih baik. Yang penting kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita di lingkungan manapun kita berada, dimanapun kita berada, jika kita ingin mendapatkan hak yang lebih baik. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami untuk yang berkaitan dengan hak-hak kita sebagai manusia. Demikian pembelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.